Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Di video sebelumnya, akhirnya Bayu Hanggara alias pendekar Pulau Neraka memunculkan diri di depan Nyai Rengganis. Apa akan terjadi di antara mereka? Temukan jawabannya di video kali ini. Sementara, 3 saudara yang tergeletak di tanah sudah mulai bangkit berdiri. Mereka langsung bergerak seperti melindungi junjungannya. Sepertinya mereka tidak peduli dengan kondisi tubuh yang sudah tidak prima lagi. Siulan panjang melengking tadi benar-benar menguras tenaga dalam dan kekuatan. Darah masih tampak mengucur dari hidung, mulut, dan telinga. "Kau yang bernama Bayu, pendekar Pulau Neraka itu?" tanya Rengganis dengan ketus. "Benar, aku datang untuk menagih hutang padamu," saut pemuda berbaju kulit harimau itu. Rasanya kita belum pernah bertemu sebelumnya. Hutang apa yang harus kubayar?" "Nyawa," Rengganis mengkerutkan keningnya. Dia memang sudah mendengarnya dari paman Jantara, tapi dia belum yakin kalau bayi yang baru berumur beberapa hari bisa hidup di pulau angker yang tidak pernah terjamah manusia itu. Rengganis ingat, ketika bayi itu diberi nama, di dada sebelah kiri digambar sekuntum bunga teratai sebagai keturunan Dewa Pedang ahli waris Padepokan Teratai Putih. Kening wanita itu kembali berkerut melihat gambar bunga teratai tertera pada dada sebelah kiri pemuda berbaju kulit harimau di depannya. Tidak dapat disangka lagi, pemuda itu memang benar putra Dewa Pedang yang berhasil dibawa lari ke Pulau Neraka oleh salah seorang murid setia Padepokan Teratai Putih. Kini pemuda itu sudah menjelma menjadi seorang pemuda gagah dan tampan dengan membawa sejuta dendam di hatinya. Tatapannya saja sangat sadis dan kejam. "Baiklah, kalau kau ingin membalas kematian ayah dan ibumu, aku tidak akan lari menghindar. Semua memang tanggung jawabku. Tapi perlu kau ketahui Bayu, sejak peristiwa itu, aku selalu dihantui perasaan bersalah. Oleh sebab itu, aku setiap tahun selalu memperingatinya. Sudah banyak orang yang aku perintahkan mencarimu ke Pulau Neraka dengan hadiah tinggi. Tapi, tidak ada seorang pun yang menyanggupi. Aku hilap waktu itu Bayu. Aku terlalu dipengaruhi hawa nafsu dan dendam. Nah, sekarang kalau kau ingin menagih hutang, aku akan membayarnya," kata Rengganis. Sungguh manis kata-katamu Rengganis. Sayang sekali, ucapanku tidak mungkin dicabut kembali. Hutang nyawa harus dibayar nyawa, saut Bayu dengan dingin. "Ya, aku tidak akan melawan Bayu. Aku memang harus menebusnya dengan nyawa," kata Rengganis yang memang menyesali tindakannya setelah tahu kalau yang membantai keluarganya bukan Dewa Pedang, tapi malah pamannya sendiri. "Berdebah, kau pikir aku akan mengampunimu, perempuan setan? Jangan harap. Kau harus bertarung sampai di antara kita ada yang tewas," geram Bayu. "Kau yang meminta Bayu, dan aku tidak bisa menolak." "Jangan banyak omong. Ayo kita bertarung sampai mati. Aku terima tantanganmu." Bayu mencabut senjatanya yang berbentuk cakra persegi 6 dari pergelangan tangan kanan. Digeggamnya senjata itu dengan tangan kiri pada salah satu ujungnya. Sepasang matanya menatap tajam, lurus ke bola mata wanita yang cantik berbaju hijau di depannya.
Sedikit pun tidak dipedulikannya 3 laki-laki yang sudah mengunci senjata masing-masing. "Kenapa diam? Hayo serang aku, Putra Dewa Pedang!" seru Rengganis memanaskan. Bayu masih tetap diam, berdiri tegak. Sepertinya dia ragu-ragu untuk menyerang lebih dulu. Matanya tetap menatap tajam, namun sidarnya tidak lagi menyala seperti semula. Entah kenapa, tiba-tiba saja hatinya diliputi kebimbangan. Dari keterangan yang telah diperolehnya, pembunuh kedua orang tuanya bukan Rengganis. Tidak ada yang tahu siapa orangnya, namun otaknya jelas wanita itu. Wanita yang seharusnya dihormati. Karena bagaimanapun juga Rengganis adalah istri ayahnya, itu berarti ibu tirinya juga. Perlahan-lahan, Bayu menempelkan kembali senjatanya ke pergelangan tangannya yang terbalut kulit harimau dan sebentuk gelang berwarna perak. Dia sendiri tidak mengerti kenapa rasa dendam dan kebenciannya mendadak saja pudar. Tanpa bicara lagi, pemuda berbaju kulit harimau itu berbalik dan melangkah pergi. Sementara 3 orang bersaudara saling pandang dan tanpa menunggu perintah lagi, mereka berlompatan sambil mengabutkan senjata masing-masing. Desiran angin yang halus membuat Bayu kembali berbalik, lalu secepat kilat tangan kanannya mengibas ke depan. Senjata cakra di pergelangan tangan langsung melesat bagai kilat. Hal ini membuat Ganis yang berada paling dekat jadi terpengaruh. Buru-buru dikibaskan senjatanya, tapi gerakannya kalah cepat. Senjata cakra yang telah meluncur itu lebih cepat lagi menghujam dadanya. Pss! Ah! Ganis memekik nyaring. Bersamaan dengan terjengkangnya tubuh Ganis, senjata cakra itu kembali melesat pada pemiliknya. Dan dengan cepat pula, Bayu mengibaskan tangan kanannya. Secepat senjata cakra itu melesat kembali, secepat itu pula pendekar Pulau Neraka melenting sambil menghantamkan tangan kanannya ke dada Ganang dan Gamar. Bagaimana selanjutnya pertarungan Bayu Hanggara alias sang pendekar Pulau Neraka menghadapi 3 pengawal Rengganis? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe, tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.